Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Suno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bagaimana buka puasanya ya? Mudah-mudahan walaupun ada sebagian dari Anda yang mungkin sahamnya anjlok, nggak terlalu puasanya tetap berjalan dengan baik. Oke, saya mendapatkan beberapa informasi yang cukup menarik ini berkaitan dengan perkembangan Pantai Indah Kapuk 2 dan pagar laut di Tangerang. Kelihatannya petanya sudah berubah. Banyak para aktivis yang mulai lemes gitu ya karena eh, Kesultanan Banten yang sebelumnya juga sangat gigih menolak kehadiran Pantai Indah Kapuk 2 itu belakangan membuat klarifikasi, membuat maklumat semacam klarifikasi bahwa mereka tidak pernah menolak itu. Mereka tidak juga membantah bahwa pernah akan memerangi Pantai Indah Kapuk 2. Dan kemarin itu hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 itu Pemkot Kota Serang juga sudah menandatangani kerjasama dengan Pantai Indah Kapuk 2 untuk menyalurkan atau menangani masalah CSR ya untuk lingkungan dia. Nah ini banyak sekali yang lemes. Apakah betul seperti itu dan bagaimana situasi teman-teman aktivis di Serang? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan ini Teh Ida N. Kusdianti. Beliau ini adalah Sekjen Forum Tanah Air. Ini Forum Tanah Air ini forum diaspora sebenarnya di berbagai benua yang pusatnya di New York, Amerika Serikat dan Anda tentu mungkin masih ingat ya pada waktu itu dia bersuara lantang di Komisi 2 DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang menyebutkan bahwa Jokowi itu ya sebenarnya di balik itu semua. Oke, saya ajak Anda langsung bergabung dengan Teh Ida. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya lihat Anda kelihatannya nggak ada lemes-lemesnya ini. Bagaimana Anda menyikapi itu? Apa yang terjadi? Kenapa situasinya kok tiba-tiba berbalik seperti sekarang ini? Jadi mungkin secara fisik, secara mimik, kita kan memang tidak boleh memperlihatkan lemes ya. Ya, Harus ya, kuat, harus ya, tegar. ya. Tapi secara batin, Masya Allah, lemes. Kenapa? Karena dari Hmm, ya. minggu lalu, sekitar 2 minggu apa 3 lalu, ada klarifikasi dari Kesultanan Banten Hmm, tentang yang awalnya rame-rame, hmm, katanya Kesultanan Banten menepik dua, hmm, tidak akan memburu, tidak akan apa namanya, menuntut apa namanya orang-orang eh, aguan. Ternyata diklarifikasi dengan 5 poin yang mungkin dibacakan atau gimana? Mau Baik, ambil dibacakan atau nggak usah poin-poinnya aja lah, poinnya nggak usah. Ini ya. ya, katanya oke. Eh, jadi gini, hanya jadi Kesultanan Banten itu hanya meminta pemerintah untuk meninjau ulang Hmm, proyek tersebut bila merugikan rakyat. hmm, Nah, ada poin yang harus dicermati. Satu, Kesultanan Banten dan Sultan Banten tidak akan memisahkan diri dari NKRI. Poin hmm, satu ya. hmm, Yang kedua, tidak akan berperang dengan oligarki dan menangkap para pendukungnya. hmm, Yang ketiga, tidak tidak pernah memprovokasi rakyat Banten. hmm, Yang keempat, tidak akan berperang dan menghabisi para oligarki. hmm, Yang kelima, seterusnya perbuatan-perbuatan yang akan memancing kerusuhan antar warga negara di NKRI dan melanggar hukum. hmm. Jadi kalau ya ini kan ada plus minus ya. Oke, tapi Kalau untuk meredam sebelum dianalisis dulu. Tapi kan sebelumnya ya pernyataan-pernyataan itu sempat muncul ya dari Kesultanan Banten ya. sempat sih sempat ramai kan ada beberapa di media online Hmm, juga media online ya banyak yang hmm, katanya satu menolak PSN PIK 2 dan hmm, akan berperang dengan para pendukungnya terus yang akan memisahkan diri dari hmm, hmm, NKRI itu kan hmm. bisa dicek di apa namanya media online itu Ya, ada makanya yang bicara setelah pada waktu itu siapa yang bicara Teh Ida? banyak sih banyak tokoh di situ Oh, bukan banyak bukan tokoh sultannya. nggak Bukan sultannya. kenapa Bukan sultannya yang ngomong. kayaknya sultannya langsung enggak, cuma Hmm, memang para pendukungnya ya. Tapi di situ bisa dicek kok, di situ ya, ada di ya. media-media Hmm, banyak. oke. Hmm, Kalau ya. dibuka banyak. Ya, oke. Nah, ini kan satu hantaman bagi kami ya, Hmm, para aktivis. Karena apa? Karena kami pernah satu kali berucap gini, kita satu komando dengan Kesultanan Banten. hmm, Oke? hmm, Jadi kita, tonggak perjuangan kami garis lurus dengan Kesultanan Banten karena beliau adalah yang disepuhkan dan hmm, beliau yang menjadi tokoh
sentral gitu loh. Tapi setelah keluar maklumat ini, jujur, memang semua lemes gitu loh. Hmm. Banten kan memang sudah kami bicarakan juga menjadi tonggak pergerakan gitu loh, tonggak pergerakan untuk mana namanya menyikapi PIK 2 ini Hmm. karena banyak versi, karena banyaknya perlawanan gitu. Hmm. Nah, setelah itu kerja kan udah banyak lah bla 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 gitu, masalah-masalah agak tenang sedikit lagi kan. Ya sudahlah, kita cari jalan keluar tapi tetap berjuang terus, bergerak terus gitu. Kita lihat ke depannya seperti apa, kepotong sama bulan Ramadan pula. Hmm. Tiba-tiba ada kemarin tanggal 18 itu ternyata Pemkot ya, Serang menandatangani perjanjian MOU kalau seperti itu kan, perjanjian dengan PIK 2 Hmm. berbentuk CSR gitu Hmm. loh. Investasi kan itu. Hmm. Nah, di situ juga ada ada pengamat yang mencurigai gitu loh, Hmm. mencurigai ini ada apa di balik penandatanganan ini. Hmm. Karena itu kan yang tertulis PIK 2. Kita tahu siapa PIK 2. Kita Hmm. tahu apa hubungannya dengan dan PIK 2 kemarin dengan yang ada di Banten, apa nah, Serang Utara. Hmm. Kan masih terhubung seperti itu. Dan kami juga belum selesai dengan masalah yang di Serang Utara, Banten Utara ya. Hmm. Kita belum selesai dengan PIK 2 itu dengan sekarang sudah dihantam pula dengan Pemkot gitu, Pemkot Serang. Ada apa gitu. Ya jadi gimana nggak bukan capek ya, lemes gitu loh. Oke. Kayak buyar konsentrasi gitu. Ya. Heeh. Ya, oke, kalau Pemkot Serang selama ini sikapnya Jadi bagaimana? perjuangan. Kan bukannya mereka juga termasuk yang ikut meloloskan RT RW-nya juga itu. Nah, itu dia yang saya kurang nggak tahu karena kemarin kalau misalnya kayak kemarin kita audiensi di Pemda, DPRD provinsi kan memang Hmm. ada terkait dengan Perda 1 nomor Ya, 2023 kan dari Pemprov ya, ya Pemprov. bukan kota ya. Ya, Hmm. karena itu baru kami tahu tadi suratnya baru beredar tadi dan ternyata beritanya sudah beredar dari kemarin. Nah, ini baru waduh, kita kok kecolongan ya gitu loh Hmm. teman-teman, kok kecolongan ya sampai sampai ada seperti ini. Ya mau tidak mau kota itu kan pusat jantungnya Banten gitu loh. Hmm. Kota Serang itu ya Banten gitu loh, berarti memang jantungnya saja sudah dihantam gitu loh. Terus apa Hmm. yang bisa kita untung ruginya di mana? Makanya kemarin tadi ada analisa dari apa salah satu tokoh di Banten, Hmm. ini kan CSR ini kan sebuah kekuatan ya Orang untuk banyak sebenarnya itu nyogok juga lah gitu ya. gitu. Makanya kalau saya ditanya Banten sudah gimana, walau alam bisawah. Sampai Oke. belum tahu gitu. Karena memang beritanya juga baru hari ini beredar rame. Baru pagi ini. Baru Hmm. saya lihat pagi ini Ya, ya, ya. beberapa Ya. Tapi di gitu. video-videonya itu di TikTok dan sebagainya muncul itu banyak itu kelihatannya orang saya nggak tahu apakah itu termasuk aktivis atau tokoh-tokoh Banten yang mereka sudah datang ke Pantai Indah Kapuk 2 gitu melihat realitasnya seperti apa gitu dan di situ katanya mereka justru membantah kalau Pantai Indah Kapuk 2 itu melakukan perampasan-perampasan tanah rakyat gitu. Eh, kalau saya tanya itu siapa-siapa, saya juga mungkin orang juga bisa tahu mereka siapa. Mungkin ya, mungkin ya. Itu kan memang warga-warga yang Banten juga gitu. Hmm. Tapi kan beda pikiran gitu loh. Enggak, Ada tapi yang ke oke sana, sebentar saya potong. ada yang ke Saya potong dulu. Mereka ini sebelum sejak awal mendukung Pantai Indah Kapuk 2 atau berubah belakangan? berubah. Oh, Sepertinya berubah. oke, oke. Jadi termasuk yang ikut menentang tadinya ya itu ya. Itu menentang. Yang tadinya menentang, Oh. tadinya tidak bersuara, sekarang bersuara gitu loh. Nah, Ah. itulah Hmm. misalkan sekali ya. Di tengah kondisi seperti ini, banyak dari teman-teman kita yang memang sudah lemes, sudah malas untuk bicara karena seperti ini gitu loh. Tapi jangan jangan lemes-lemes terus dong. Kalau lemes-lemes, siapa lagi yang akan menyuarakan ini gitu. Hmm. Makanya siapa lagi yang mau bicara, siapa lagi yang mau teriak gitu loh. Hmm. Sekarang kan kuncinya ada di apa namanya tekad ya, ada di tekad gitu loh. Seberapa banyak orang mau bertekad untuk memperjuangkan Banten gitu. Kalau Ya. misalnya setiap hari diprotolin,
hari dikikis gitu. Yang tersisa berapa? Gitu aja. Pertanyaannya, yang tersisa berapa? Kalau misalnya terus-terusan seperti ini, bukan tidak mungkin Banten habis gitu. Hmm, Dan itu hmm, tidak akan kan karena Banten kan dari dulu kan punya sejarahnya sendiri. hmm. Betul. Jangan sampai geger Cilegon terjadi lagi untuk yang kedua kalinya itu aja. Ya, oke. Kita ngomong situasi di lapangan ya. Setelah pembongkaran pagar laut itu, bagaimana kondisi masyarakatnya? Dan saya juga mendengar kok katanya muncul juga di berita-berita, katanya pagar laut itu masih ada lagi atau baru itu saya nggak tahu yang mana yang benar. Pokoknya ada foto-foto menunjukkan bahwa masih ada pagar laut di Banten Utara. Sepertinya belum selesai ya. Oh, belum selesai. Entah tidak diselesaikan atau entah dibiarkan adem dulu gitu. Atau mungkin waktunya yang belum ada untuk menyelesaikan. Itu kan menjadi tanda tanya kami juga. Hmm, ya, Mau dikemanakan gitu. ya. Apa karena kami tidak bersuara lagi, makanya dibiarkan, Hmm, atau mungkin ada agenda lain yang larikan ke sini gitu kan sekarang gitu. Kalau misalnya seperti saya baca dari yang tadi ini Bang, yang baru yang tanggal 18 ini, hmm, itu kan MOU tentang CSR yang untuk ke yang di Kasemen. hmm, Saya tahu Kasemen itu daerah pesawahan yang luas sekali, sama dengan Pontang. Sekarang aja beberapa bulan yang lalu aja mereka memang gagal gagal panen, hmm, sering gagal panen. Alasannya kenapa? Karena pupuk mahal. Satu pupuk mahal, yang satu pupuknya tidak mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah, oleh padi, dan mereka gagal. Nah sekarang kalau misalnya dilarikan katanya untuk pariwisata, petani mau apa? hmm. Gitu loh. Kan Oke. kalau saya baca di ada di salah satu media online itu kan mau dilarikannya untuk ke pariwisata. Hmm, Mereka yang petani mau jadi apa itu? hmm. Ya, ya, ya. Itu banyak yang kan ya. Jangan sampai saudara-saudara saya yang ada di Serang ini termarginalkan, Hmm, kalah oleh pendatang, terus mereka tidak punya mata pencarian, terus mereka menjadi miskin dan hanya jadi kacung di negeri sendiri, di daerah sendiri itu yang tidak kami inginkan. ya. Jadi sebisa mungkin oke tetaplah. Maksudnya waspada, yang satu waspada, kesejahteraan pada umumnya kita kan tidak menolak untuk dibangun ya pembangunan Hmm, tidak, hmm, tapi tolong pada prosesnya jangan merugikan rakyat itu loh kuncinya. hmm, Kami tidak menghalangi untuk pembangunan tapi prosesnya jangan merugikan rakyat hmm. Ya. itu bang. Oke, jadi sekarang ini, oh jadi karena ini berita baru, jadi Taida belum melakukan konsolidasi ya dengan teman-teman aktivis lainnya, atau sudah? Pagi Hmm, ini kita mau lihat dulu soalnya kan kemarin baru tanggal 18 ya penandatanganan itu, hmm, baru hmm, tanggal 18, sekarang tanggal 19. Jadi hmm. kita belum bicara banyak kalau tentang ini. Tapi kalau dari tanggal 16 kemarin kan sudah ada tuh di media online yang ini mau dikesiniin, kerjasamanya ini ke sini, ini tentang CSR dan lain dan sudah ada analisa-analisa tapi belum bisa di blow up gitu loh, Mas. Hmm. Ya. Nah, tapi Anda sendiri masih sering turun ke lapangan belakangan ini setelah dibongkar pagar laut atau relatif sekarang situasinya seperti apa yang saya ingin tahu? Kemarin itu setelah dibongkar pagar laut 2 kali aksi di Banten dan kami sempat 2 kali audiensi dengan DPRD Banten. Kalau 1 kali kan dengan rapat dengan pendapat di DPR RI. Setelah itu Yes. belum ada lagi gerakan karena memang terpotong sama bulan Ramadan ini puasa ini. Ya. Tetapi follow up dari itu apa ya, baik DPR di Banten maupun DPR RI Komisi 2 kemarin itu? Belum ada, Hmm. belum ada. Itu dengan DPRD Banten kami meminta kalau misalnya Anda-Anda semua yang ada di DPRD provinsi mau membersamai kami berjuang, siap tidak? Hmm. Mereka dari DPRD provinsi ya. Nah, setelah itu kami kan alhamdulillahnya sudah ada panggilan undangan dari Komisi 2 ya, Ya. Komisi 2 DPR RI. Hmm. Nah, dari sana dan di sana juga Pak Dede Yusuf itu sebagai ketua sidang kemarin itu melanjutkan ini tentang PSN PIK 2 juga ada PR dari BPN kan di situ lengkap dan mereka mendengar semua apa keluhan rakyat itu loh. Hmm, oke.
Tapi sejauh ini kalau setelah pertemuan-pertemuan itu ada nggak teror pada Anda ini dan teman-teman aktivis di lapangan? Kalau teror ke yang lain enggak sih, kayaknya enggak. Saya enggak dengar ya, belum dengar Hmm. ya, belum Hmm. mendengar. Hmm. Tapi kalau ke saya, Ke Anda kalau banyak. ke saya, kalau ke saya, alhamdulillah ada. Apa bentuknya apa teror ke Anda itu? Biasalah biasalah bypon atau ya kemarin kita sempat di BAP, Oh, di Polda Anda sempat di PHP di Polda mana? Metro Oh, Jaya. oh, siapa yang melaporkan Anda? Eh, di situ tidak tertulis karena di situ LI ya, apa namanya karena informasi katanya. Jadi saya cuma dimintai apa namanya klarifikasi Oke. tentang berita Mm-mm. berita ini bla 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 bla. Di BAP lumayan sih dari jam 13.00 Mm-mm. sampai jam 1 hari. Tapi alhamdulillah saya pulang. Nggak apa-apa. 12 jam. 12 jam. Waduh. Terus waktu ini kan Ramadan ya, Anda buka puasa segala macam disediain nggak tuh sama polisi? Nggak mau, saya buka sendiri. Oke. Tapi ini ada kaitannya tapi ada ditanya-tanya soal pagar laut, soal aktivitas Anda berkaitan dengan penolakan terhadap Pantai Indah Kapuk 2 ini atau enggak? Bukan, itu katanya sih terkait dengan tulisan saya yang Hah? sebetulnya sih yang tulis ya. Ada sih saya yang nulis sedikit, tapi mungkin ditempel sama yang lain. Hah? Dan itu sudah diklarifikasi. Terus ada tentang saya apa bicara tentang oh ya saya jadi narasumber di apa ya itu ya radio apa tentang tagar kabur aja yuk. Oh, oke. Terus? Nah, Anda nggak Terus curiga ini dengan kok kenapa tiba-tiba Anda bukan saya umpamanya aktivitas Anda melawan Pantai Indah Kapuk 2 kok tiba-tiba Anda dipanggil oleh polisi? Ini apa kalau urusannya apa ini di ITE atau di keamanan negara ini Anda diperiksanya? saya diperiksa di Keamanan Negara, Oke. Subdit. Ya, 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 oke. Anda tapi kok ketawa-ketawa aja nanti diperiksa polisi. Ini juga percuma gitu ya. Apa yang dinangis? Nah, ini sangat kan sebagian dari ini adalah bagian dari perjuangan. Yes. Ini adalah bagian dari pressure mereka terhadap saya gitu loh. Tapi sang semua tawakal ala Allah gitu loh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Itu ya, aja bismillah aja. ya, ya, karena Anda memang saya amati Anda termasuk yang lantang itu ketika bicara di Komisi 2 kemarin ya. Pasti apalagi bawa bawa nama yang ono gitu, nama Pak Jokowi. Kan yang bicara yang bawa-bawa yang ono juga bukan saya aja, banyak Oh loh. gitu ya. Ada yang lebih Ya, ya. Oke, tapi ini Anda ini kan kan. menarik ya. Profil Anda ini Anda Sekjen Forum Tanah Air dan kita tahunya Forum Tanah Air itu adalah diaspora Indonesia di berbagai dunia di belahan belahan dunia ya dan pusatnya itu di New York Amerika Serikat ya. Ketuanya Tata Cassandra gitu macam gitu. Kemarin juga Anda waktu bikin diskusi sempat digerebek kan ya di Kemang gitu ya. Gimana itu? Iya, nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Padahal kami itu forum tanah air kan forum diskusi Iya. akademis ya, Mm, yang apa namanya fokusnya hanya mendiskusikan secara akademis isu-isu apa, mm, masalah-masalah apa yang harus dikapi, yang menyimpulkan, yang nantinya setelah itu kita memberikan masukan ke lembaga terkait atau ke institusi kan gitu. Kenapa harus ditakuti gitu loh? Nah, mm, yang duduk di sana juga akademisi. Tidak ada loh yang namanya orang-orang yang frontal, yang gimana kan enggak. Kita kan tenang gitu loh. Apa yang ditakutkan? Enggak ada gitu loh. Kami cuma formal, terus bicara diskusi, tidak membicarakan untuk apa namanya yang frontal, yang vulgar kan tidak. Ini loh, mm, akademis loh, mengkaji loh, mm, mm. harus ditakuti gitu loh. Ini Ya. juga untuk kebaikan pemerintahan selanjutnya gitu, Dan untuk akhirnya ini kebaikan banyak teman-teman dari diaspora Indonesia, artinya walaupun mereka sudah puluhan tahun ya, malah seperti Bung Tata Cassandra yang di New York, saya tahu beliau sudah berapa, 30-an tahun kalau nggak ya salah ya dia di Amerika ya. Itu kan mereka 25 lebih 25 tahun. ya mereka tetap concern dengan persoalan-persoalan di Indonesia. Jadi ini kan sebenarnya walaupun mereka dalam tanda petik kabur aja
gitu. Tapi mereka tetap tidak berhenti memikirkan Indonesia kan gitu ya. Ya makanya saya kan bicara gini dengan tagar kamaran ya, tagar kabur aja dulu gitu. Ini kan hal yang wajar kan? Itu adalah ekspresi dari rasa frustasi mahasiswa. Sebetulnya kan Ya. kemarin Hmm. yang Hmm. menaikkan Hmm. kan mahasiswa. Hmm. Sebuah ekspresi kefrustasian mahasiswa tentang terhadap kondisi negara sekarang gitu loh. Hmm. Bagaimana mereka bisa dapat kerjaan, gimana mereka bisa belajar dengan kondisi seperti ini. Pada seperti itu keluarlah tagar kabur aja dulu gitu loh. Nah, sekarang dari Pak Bahlil sendiri kan menyebutkan kalau misalnya yang kabur aja dulu berarti tidak nasionalis dong. Nah, Hmm. makanya kita coba berstatement nasionalis itu diukurnya dari apa gitu loh. Hmm. Apa dengan belajar ke luar negeri, apa dengan bekerja di luar negeri itu tidak punya rasa nasionalis kan enggak gitu loh. Hmm. Selama mereka yang bekerja di luar memikirkan negaranya terus memberikan kontribusi kepada negara itu kan rasa nasionalisnya tinggi dan dia kan seperti itu logikanya gitu loh. Hmm. Hmm. Ya, Nah, ya. closing statement saya jangan kabur karena kabur ada bukan solusi gitu loh. Tapi kita berjuang tetap di Indonesia menjadi tonggak perjuangan, teruskan majukan Indonesia, apalagi mahasiswa menjadi leader nanti di perjuangan ini kan seperti itu. Ya. Mencapai Indonesia kan harusnya tugasnya tugas mahasiswa gitu. Lalu apa yang ditanyakan dari saya? Kenapa dengan itu? Gitu. Ya, ya, ya. Oke, Itu tapi loh Mas. ketika diperiksa polisi Anda nggak diintimidasi ya? Biasa-biasa saja pertanyaannya ya. Alhamdulillah baik karena memang itu kan klarifikasi ya. Hmm. Alhamdulillah mereka itu sopan, baik, alhamdulillah. Ya, Mereka ya. klarifikasi aja. Tapi dengan durasi 12 jam, dengan Tapi ada cukup didampingi lawyer lumayan Anda kan ya kemarin ya? ya dampingi. Ya, ya, ya. Oke. Siapapun juga, mau seaktivis apapun kalau udah diperiksa polisi ya, ya pasti ya deg-degan juga gitu. Apalagi sampai 12 jam kan gitu ya. Jadi oke. Tapi dugaan Anda Eh, ini karena Anda nggak tahu pelapornya siapa ya. Dugaan Anda apakah Anda ini diperiksa sebenarnya kan kalau dan kabur aja nggak ada urusannya dengan Anda juga ya. Walaupun Anda sekjen dari para diaspora ya Forum Tanah Air ya diaspora. Kemudian juga soal dan tentara kan nggak Anda bukan seorang ekonom juga yang saya kira nggak lurus. Pas Anda menduga-duga pasti ada kaitannya dengan pagar laut ini dong ya Anda diperiksa. Sepertinya ya, karena Oke. aktivitasnya Hmm. di PIK 2 gitu. Dari Hmm. awal saya kan di sini. Hmm. Nah, terus kalau misalnya arahnya ke situ, salah saya, lah, saya kan warga Banten. Saya Hmm. sekjen ETA, betul. Tapi kan saya juga warga Banten. Masa Hmm. saya harus tutup kuping, tutup mata, Hmm. tutup mulut ketika Hmm. saudara saya Hmm. sakit gitu loh. Hmm. Ya saya harus bersuara dong, gitu loh. Ya, ya, Jadi ya. ya Ya. yang wajar Jadi itu artinya sih, Pak. walaupun udah diperiksa polisi dan kemudian sekarang ini Kesultanan Banten balik badan begitu ya. Tapi ini saya kira perlu tabayun juga ya sebelum kita simpulkan nanti balik badan ya apakah betul Kesultanan Banten akan ini Anda ini masih tetap walaupun lemes tapi tetap harus akan berjuang terus ya untuk ini ya. Insya Allah tetap harus berjuang. Satu, kita akan tabayun, Mm-mm. tabayun dulu. Mm. Hanya Kesultanan ya. satu mungkin ke Kesultanan, Insya Allah dengan teman-teman. Terus yang kedua ke Pemkot, ya, ke Pemkot ya, Kabupaten Kota Serang. Pemkot, Ini pemerintah seperti kota. karena mau tidak mau suka atau tidak suka Kota Serang adalah jantungnya Banten gitu loh. Mhm. Jangan sampai keputusan Anda itu merugikan seluruh Banten itu aja sih. Yes, oke. Baik, Teh Ida Kusdianti, Sekjen Forum Tanah Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.